percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliku keren. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki penduduk yang beraneka macam suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Namun, perbedaan ini tidak membuat bangsa kita terpecah, melainkan bersatu karena menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, umat Kristen di Indonesia juga turut berkontribusi dalam mengupayakan persatuan dan kemajuan bangsa. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, jumlah umat Kristen di Indonesia, baik Katolik maupun Protestan, mencapai 28,6 juta jiwa, di mana 8,3 juta diantaranya merupakan anggota Gereja Katolik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Kristen terbanyak keempat di Asia setelah Filipina, Tiongkok, dan India. Jumlah ini juga terus meningkat seiring semakin banyaknya penduduk Indonesia yang menjadi pengikut Kristus dan semakin banyaknya umat Kristen yang terpanggil untuk berevangelisasi menjadi Rasul Kristus baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia digital. Adapun pertumbuhan umat Kristen di Indonesia tergolong pesat. Hal ini menarik perhatian berbagai lembaga penelitian untuk menelitinya, seperti Pew Research Center dan lain-lain. Tak sedikit di antaranya yang bahkan telah memprediksi bahwa di masa depan Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen. Bahkan ada juga yang sudah menyebut tahunnya seperti tahun 2035 dan tahun 2050. Benarkah hal tersebut akan terjadi? Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, mari bersama Katoliku Keren kita mengungkap fakta dari data yang tervalid, di mana Katoliku Keren memakai data resmi langsung dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu Sensus Penduduk dan Kementerian Agama. Sahabat Katoliku Keren, pada tahun 1945 saat kemerdekaan bangsa kita, jumlah umat Kristen kala itu jika dibulatkan hanya mencapai sekitar 4% dari penduduk atau 2,7 juta umat. Kemudian pada sensus penduduk tahun 1971, jumlah umat Kristen meningkat hampir 2 kali lipat dari segi persentase terhadap penduduk, di mana telah mencapai 7% dari penduduk. Dari segi jumlah umat Kristen bertumbuh hampir 4 kali lipat mencapai 8,7 juta umat, di mana pada periode ini terjadi lonjakan penduduk Indonesia yang beralih menjadi Kristen, bertambah 6 juta umat baru. Bahkan, World Christian Encyclopedia menyebutkan antara tahun 1960 sampai tahun 1985, sebanyak 2,5 juta umat Muslim Indonesia beralih menjadi Kristen. Kemudian, data paling terbaru yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, jumlah umat Kristen dari segi persentase naik lagi, yaitu jika dibulatkan telah mencapai 11% dari penduduk atau bertambah 4%. Dari segi jumlah juga tumbuh pesat mencapai 28,7 juta umat atau bertambah 20 juta umat baru dalam 47 tahun dari tahun 1971 sampai tahun 2018. Setiap tahunnya rata-rata pertambahan jumlah umat Kristen mencapai 641.902 umat baru. Terjadi pertumbuhan pesat di abad 21. Bahkan data dari Global Census Study menyebutkan sebanyak 6,5 juta umat Muslim Indonesia beralih menjadi Kristen, baik ke Katolik maupun ke Protestan dari tahun 1960 sampai tahun 2015. Tak hanya itu, bahkan beberapa lembaga penelitian juga menyebutkan pertumbuhan umat Kristen di Indonesia juga karena faktor penduduk keturunan Tionghoa Indonesia yang semakin banyak beralih menjadi Kristen, baik karena bersekolah di sekolah Kristen maupun karena perjalanan spiritual.
Dengan melihat pertambahan umat Kristen per tahun yang mencapai 641.902 umat baru, maka diperkirakan pada tahun 2021, jumlah umat Kristen telah mencapai 30,5 juta umat atau 11% dari penduduk. Nah, sahabat Katoliko keren, adapun persentase pertumbuhan umat Kristen di Indonesia sejak tahun 2010 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan agama lainnya, yaitu mencapai 2,74%, bahkan mengalahkan pertumbuhan penduduk Indonesia yang hanya mencapai 1,52% per tahun dan pertumbuhan umat muslim yang hanya mencapai 1,44% per tahun. Hal ini baik karena angka kelahiran umat Kristen Indonesia yang lebih tinggi serta banyaknya baptisan dewasa menjadi Kristen, baik karena pernikahan maupun perjalanan spiritual. Sahabat Katoliko keren, setelah kita mendapatkan hasil olahan data, maka kembali lagi ke pertanyaan di awal. Benarkah negara Indonesia di masa depan akan menjadi negara mayoritas umat Kristen? Jawabannya ya. Karena melihat pertumbuhan umat Kristen per tahun yang sangat tinggi dibandingkan dengan lainnya. Kemudian, pada tahun berapakah umat Kristen akan menjadi mayoritas di Indonesia? Mari kita lihat. Data yang didapat, pertambahan persentase umat Kristen di Indonesia antara tahun 1971 sampai 2018 mencapai 4%. Nah, ini selama 47 tahun. Kita bagi 4% dibagi 47, yang jika dibulatkan mencapai 0,1% dari penduduk. Pada tahun 2018, Islam mencapai 86% dari penduduk, Kristen 11% dari penduduk, dan 3% sisanya merupakan agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Nah, umat Kristen di Indonesia baru akan dikatakan menjadi mayoritas jika sudah menyentuh angka mendekati 50% atau setengah dari penduduk Indonesia. Pada tahun 2018, seperti yang kita ketahui, sudah mencapai 11% umat Kristen Indonesia. Maka dibutuhkan 37% lagi untuk menjadi mayoritas, di mana umat Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lokal diprediksi di masa depan akan mencapai 5% dari penduduk Indonesia. Untuk mencari 37% ini, maka kita bagi dengan 0,1% persentase kenaikan umat Kristen Indonesia per tahun. 37% dibahagi 0,1%, maka hasilnya 370. Nah, dari tahun 2018 di mana mencakup 11% Kristen dari penduduk Indonesia, maka nanti 370 tahun kemudian Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen di mana mencapai 37% ditambah 11% di tahun 2018 mencapai 48% dari penduduk dan telah melampaui persentase umat muslim Indonesia yang di tahun tersebut mencapai 47%. Adapun di tahun berapakah itu? Tahun 2018 ditambah 370 tahun. Maka kurang lebih sekitar tahun 2388, Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen. Jika kita bagi sekitar 80 tahun umur manusia paling lama, 370 tahun dibagi 80 tahun, maka jika dibulatkan, Indonesia menjadi mayoritas Kristen di generasi kelima setelah kita, di bawah cucu, cece, dan cicit kita. Jadi sahabat Katoliko keren, bukan tahun 2035 atau tahun 2050, melainkan nanti tahun 2388 atau 370 tahun kemudian dihitung dari tahun 2018, Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen jika kita menganalisa data valid, yaitu data pemerintah. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, namun bisa juga lebih cepat dari tahun estimasi tersebut, jika Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menjamah bangsa Indonesia. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah jawaban dari tahun berapa Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen. Yang paling penting bukanlah kuantitas, tetapi yang utama adalah kualitas iman kekristenan kita semakin kuat, kita semakin menjadi garam dan terang bagi bangsa, serta persatuan umat Kristen di Indonesia semakin erat. Karena membahas data itu indah. Sekian dan terima kasih. Salve dan Shalom.